Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro Tani semuanya. Sekarang saya akan berbagi tentang pentingnya kandungan silika atau SiO2. Nah, ini petani kadang jarang ada yang tahu dan juga ada yang sudah tahu. Dan ada yang sudah melihat bahwa kandungan silika itu ada dalam pupuk-pupuk pembenah tanah seperti pupuk granul dan segala macam. Dan bahkan kandungan silika itu biasanya mereka lihat itu bersatu dengan MgO, dengan CaO, atau dengan magnesium, dengan kalsium, dengan kapur, seperti itu. Kali ini Kang Bro bahwa kandungan silika adalah dibutuhkan oleh tanaman padi. Nah, untuk itu Kang Bro semuanya, yuk kita simak penjelasan saya berikutnya. Unsur hara silika itu bukan termasuk unsur hara makro dan mikro, tetapi unsur silika adalah termasuk unsur hara fungsional. Dan unsur ini banyak dibutuhkan oleh tanaman, baik tanaman padi, palawija, terutama jagung, atau tanaman sawit, atau tanaman yang lainnya. Tetapi kali ini bahwa unsur silika kita diterapkan pada tanaman itu sangat penting kalau menurut saya. Karena di dalam unsur silika ini pentingnya untuk tanaman padi terutama adalah batang bisa keras dan daun bisa berdiri dan siap untuk fotosintesis dengan matahari. Bahkan di dalam buahnya unsur silika ini mendapatkan kurang lebih sekitar 20% dalam per kintal gabah itu dari unsur silika, Kang Bro. Sekali lagi Kang Bro bahwa unsur silika dapat menjadikan daun tanaman padi lebih tegak sehingga penangkapan cahaya matahari dan proses fotosintesis lebih efisien. Boron digunakan untuk pembelah sel, pembentukan buah, dan mengatur metabolisme karbohidrat. Itulah diantaranya antara unsur silika. Artinya dikaitkan dengan boron juga sama fungsi daripada unsur-unsur yang baik makro ataupun unsur fungsional. Selain daripada itu, unsur hara silika ini adalah bukan unsur esensial. Tetapi yang saya katakan tadi bahwa unsur hara silika ini adalah fungsional. Kelebihan daripada unsur silika ini terutama di akar adalah bisa menyediakan kandungan fosfat atau unsur P2O5-nya. Nah, itulah kelebihan daripada silika. Jadi akar bisa berkembang dan memerangi unsur-unsur esensial lain seperti Fe, seperti yang lainnya boron atau apa, itu bisa memerangi kandungan yang berlebihan yang menjadikan racun, itu bisa dilindungi oleh silika dioksida. Itulah kelebihannya, itu terutama yang dari akar. Dan ada lagi Kang Bro, walaupun Kang Bro itu selalu menggenjot tentang bulir padi agar maksimal dan bulir padi rendemennya bagus, bobotnya bagus, tetapi kalau batangnya tidak kuat, ini akan penopangnya, istilahnya ini akan roboh, akan rebah padi itu. Nah, untuk itu dengan adanya atau dengan diaplikasikannya unsur silika, apalagi di musim penghujan. Walaupun di musim penghujan ini banyak angin dan bobot padinya lumayan, kalau kita menggunakan unsur silika ini batang padi menjadi kokoh, akar padi menjadi kuat, dan daun padi menjadi sehat dan bisa terlindungi daripada racun-racun yang untuk tanaman itu, sehingga bahkan bahwa tanaman tersebut menjadi sehat dan tahan roboh. Itulah silika. Mungkin dari Kang Bro Tani semuanya ada yang bertanya, diaplikasikan di lahan mana saja untuk padi? Apakah di lahan tak ada hujan? Dan bagaimana kalau diaplikasikan di lahan yang irigasi teknis atau lahan berair? Karena kebutuhannya berbeda.
kalau di lahan yang berair atau semacam irigasi teknis, Kang Bro bisa menggunakan unsur silika yang granul dan bisa langsung digunakan atau dicampur dengan pupuk biasa. Artinya dengan pupuk NPK, urea dan segala macam bisa. Itu sangat cocok di musim penghujan ini untuk di tanaman yang selalu berair atau di irigasi teknis. Dan bisa dispraykan karena kita sudah banyak produksi daripada silika cair, bahkan plus dengan kalium. Itu ada. Karena dengan unsur ini adalah di tanaman yang berair seperti rawa, itu sebetulnya sangat bagus lah, sangat cocok. Karena bisa menopang untuk ketahanan rebah dan melindungi dari batang tanaman itu sendiri. Nanti Kang Bro bisa lihat sendiri hasil daripada unsur silika. Kalau untuk di lahan tada hujan atau padi gogo, nah ini adalah lahan suboptimal namanya. Ini sudah jelas kalau lahan-lahan tada hujan atau lahan-lahan gogo ini sudah jelas banyak kekurangan daripada unsur silikanya, Kang Bro. Jadi kalau dosis untuk di tanaman berair dengan di tanaman tada hujan itu berbeda. Salah satu contoh di tanaman berair kenapa dosisnya berbeda, karena sudah banyak silika-silika yang lain datang dengan sendirinya atau persenyawaan itu melalui air atau irigasi teknis dari mana saja, baik dari pegunungan ataupun dari mana saja. Tapi kalau tada hujan kan selalu mengandalkan dari hujan. Nah, untuk itu bahwa lahan tada hujan itu membutuhkan unsur silika lebih banyak daripada lahan yang berair atau irigasi teknis. Nah, bagaimana untuk pengaplikasian di lahan yang tada hujan atau gogo? Itu bisa saja dengan menggunakan granul, tetapi kalau ingin cepat menurut saya, pengalaman saya, lebih baik menggunakan silika yang cair, Kang Bro. Sekarang sudah banyak lah di toko-toko pertanian yang menjual tentang silika cair dan juga silika granul. Itu tinggal Kang Bro yang bagaimana cara penempatannya. Bisa dicampurkan dengan pupuk seperti lahan yang berair, itu bisa. Contoh adalah kita harus memerlukan silika itu 10% sampai 20%. Artinya yang 10% bisa dicampur, kita kategori dicampur itu dengan pupuk dasar atau pemupukan biasa. Dan yang 10%-nya kita diaplikasikan dengan dispraykan kepada tanaman padi kita. Nah, ini akan terlihat jelas. Kalau umpamanya di lahan yang tada hujan ini, perbandingannya katakanlah begini. Kalau dalam 1 hektar dengan granul itu di tada hujan cukup dengan 1 kuintal, kalau di lahan tada hujan itu harus 2 kintal, Kang Bro. Nah, untuk itu saya sarankan kalau di lahan yang tada hujan itu selain dicampur dengan silika yang granul, juga diaplikasikan yang cair. Dan sebaliknya, di lahan yang berair itu kalau kita sulit untuk mencampur atau gimana kebanjiran, nah efektifnya adalah menggunakan silika cair. Sebetulnya banyaklah cara-caranya, Kang Bro semuanya. Ini adalah hanya sekilas informasi bahwa kandungan silika atau SiO2 sangat penting untuk tanaman. Dan bahkan dengan kandungan silika ini, baik di tanaman yang berair atau tanaman lahan tada hujan, apalagi ini sangat penting. Dan bahkan akan ada perbedaan, akan lebih sehat, lebih kokoh, dan lebih cerah, dan terlindung dari penyakit. Itulah Kang Bro semuanya. Semoga bahwa penjelasan dari saya ini bermanfaat, dan apabila Kang Bro itu kurang jelas, boleh Kang Bro komentar di kolom komentar. Yang penting komentarnya yang sopan, karena di kita ini adalah audiennya atau penontonnya dari umur 17 sampai umur 65 tahun ada. Untuk itu bagi yang komentarnya tidak sopan, lebih baik diam.